Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan kembali mengizinkan kita berada dalam persekutuan ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga yang mencintai dan mengasihi kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 4. Ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Dan tema perenungan kita pada malam hari ini adalah pikirkanlah semua yang positif. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ajaran manusia, berpikir positif adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan sifat ini, dengan berpikir positif, banyak hasil-hasil yang baik yang akan kita peroleh. Pikiran sangat menentukan cara berbicara dan bertindak. Kita harus mengakui itu. Bila pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan juga akan berbau negatif. Tetapi sebaliknya, bila kita selalu berpikir positif, maka ucapan dan tindakan kita juga pasti positif. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kita boleh baca tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi juga mau mengatakan kepada kita sekalian, mari selalu berpikir positif. Saudara-saudara, mari ketahui bersama bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan surat Filipi, dia berada dalam penjara. Namun dari penjara, Paulus mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk mengisi pikirannya dengan kebenaran dan kebajikan. Ia juga mendorong jemaat Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersukacita. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Tuhan untuk selalu memiliki kebaikan hati. Rasul Paulus juga mengingatkan bagaimana jemaat Tuhan tidak pernah merasakan khawatir. Hendaklah selalu berdoa, hendaklah selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat 8 sampai dengan 9 bacaan Alkitab kita, pikirkanlah hal-hal yang positif. Damai sejahtera Allah akan melingkupi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, ini mau mengatakan bagi saya dan saudara-saudara bahwa segala yang baik, segala yang benar itu datangnya dari Tuhan. Dan bila kita ingin mendapatkan hal-hal yang baik dari Dia, pikirkanlah apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, sebenarnya keadaannya adalah keadaan yang jauh dari baik. Paulus berada di tengah-tengah penjara pada saat itu. Ia punya segudang alasan untuk mengeluh. Dia punya segudang alasan untuk merasa kecewa. Dia punya segudang alasan untuk menyalahkan Tuhan. Tapi kita lihat bersama-sama. Dalam kondisi yang demikian dia tidak undur dari pelayanan. Tetapi dia senantiasa mau mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang positif dan bukan hal-hal yang negatif. Meski situasi Rasul Paulus pada saat itu sedang buruk,
Dia tetap mampu memancarkan ungkapan-ungkapan yang senantiasa menguatkan seluruh jemaat Tuhan pada saat itu. Dia mengingatkan untuk tidak pernah menyerah. Dia mengingatkan untuk senantiasa berpikir positif dari segala bentuk pergumulan persoalan yang sebenarnya dapat menjadi alasan untuk berputus asa, untuk menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pikiran kita hanya berisi hal-hal yang negatif, seperti selalu merasakan khawatir, seperti selalu merasakan ketakutan, kebencian, kemarahan, ketidakpercayaan diri, maka kehidupan kita tidak akan pernah terasa indah. Tetapi sebaliknya, kita bisa merasakan keindahan hidup tanpa tergantung oleh keadaan kita apabila kita mengisi hal-hal yang positif dalam pikiran kita, seperti kesabaran, optimis, kesuksesan, percaya bahwa Tuhan tidak akan berpangku tangan dan akan senantiasa menghargai apa yang kita lakukan. Mari jemaat Tuhan, kita memandang segala sesuatu dari sisi positif. Melihat hal-hal yang baik dari hal buruk. Memang itu tidak akan mudah. Tetapi itu akan membuat kita leluasa untuk senantiasa berusaha dengan giat dan mengucap syukur. Pikiran bisa menjadi jendela hidup kita yang akan sangat menentukan seterang apa hidup dalam pandangan kita. Apakah itu cerah? Apakah itu malah suram? Nah, jemaat Tuhan, bagaimana agar kita selalu berpikiran positif? Caranya adalah kita harus bersedia kehidupan kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Perhatikan apa yang disampaikan Tuhan kepada Yosua dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Dia berkata begini, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi kuncinya untuk selalu berpikir positif, tekunlah membaca firman Tuhan. Dalam berbicara, kita harus berucap dengan penuh hikmat, dengan penuh kelemah lembutan. Pikiran yang negatif cenderung mendorong orang untuk merasa paling benar, paling berkuasa, sehingga tidak pernah sadar bahwa ucapan dan tindakan-tindakannya bisa mencelakakan orang lain dan diri sendiri. Akhirnya jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita selalu berpikir positif agar semua pandemi global COVID-19 yang masih kita alami akan terlihat indah. Senantiasa patuhi protokol kesehatan yang berlaku dan kita semuanya akan diberkati olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin.